Sebentar. Halo, oke. Ini mana mukanya Bang Aldinya kok nggak kelihatan nih di. Oke, sebentar. Nah, oke, udah. Kita sama-sama live nih ya. Saya juga lagi live nih di sini. Tapi ini ngomong-ngomong apa jadi sebentar, sebentar. Aduh, ini saya kamera saya biar nggak. Oke, oke. Eh Ya udah tadi tadi OBS ini pakai apa namanya virtual kamera tadi setting kameranya lupa nyalain OBS ininya virtual kamera nggak cuman ini di sini saya untuk ini bentar aku mau nambahin ini jadi biar bisa tapi nggak apa-apa lah. Untuk teman-teman yang di sini yang chatnya nggak di layar nggak kelihatan ya tapi saya di sini udah buka dulu untuk chat jadi buat chat yang mau nulis chat di sini silakan tulis aja saya baca. Nah tapi untuk yang dari Bang Aldi nanti kalau ada yang dari sana dibacain ya karena gue nggak bisa buka apa namanya nggak bisa buka YouTube-nya nanti biar nanti suaranya jadi ngedouble gitu. Ntar ini kamera gue jadi double ini sebentar ini tutup bentar lah. Sehat sehat gimana di sana sehat kah? Mm-mm. Kenapa? Oh iya. Nggak iya kemarin nggak ini sih ya. Nggak kepikiran karena juga saya jujur aja sih kemarin masih rada kesel untuk PSG aja sih jadi juga kemarin tuh juga makanya kalau ngelihat preview saya juga sebenarnya preview saya tulisannya apakah pemain Arsenal masih semangat nggak nih gitu. Gitu kalau ngelihat ngel Enggak juga sih. Kalau saya tadi sih ngelihat ya seri rasa seri ya karena tadi memang apa ya secara secara penyerangan kita nggak klinis gitu loh. Tadi kalau ngelihat statistik kalau hanya ngelihat statistik buat saya tadi hanya ngelihat statistik nggak ngelihat pertandingan. Jadi bener-bener hanya pure statistiknya secara statistik seimbang. Jadi bedanya cuma beda tipis lah. Nggak ada apa namanya. Liverpool tadi statistiknya menang tapi menangnya menang tipis gitu. Jadi bahwa hasil golnya dua sama sekali lagi secara statistik saya merasa itu nggak ada problem gitu. Tapi tadi kalau ngelihat instant review saya mengeluh tentang wasit hari ini. Buat saya Andy Robertson harusnya tadi sudah di kartu merah. Oh, tadi kalau dari saya adalah Andy Robertson itu harusnya karena tadi dia cekek Saka itu tadi dia ada cekek Saka kan itu nggak iya tadi ada cekek Saka cuman tadi nggak ada diperiksa VAR nggak ada diperiksa apa gitu ya. Terus berikutnya Scholl kalau kalau Partey kan emang ya Partey kalau itu tadi ya sama-sama keras lah itu tadi banyak ya kalau untuk posisi yang di situ kan sama-sama adunya gitu tadi sama-sama adunya cuman tadi kalau buat saya adalah eh kalau itu tadi clear banget ya maksudnya clear banget tangan ada di leher gini dengan posisi mencengkram gitu loh itu bahkan pemeriksaan VAR aja nggak. Hah? Babak pertama tadi menit berapa ya menit kalau nggak salah sih masih awal-awal kok sebelum gol pertamanya Liverpool tadi itu ya terus abis itu gol gitu kan jadi tadi gol menit ke berapa sih tadi. Heeh. Tapi itu sebelum itu tadi jadi itu kelihatan banget tadi waktu di kamera itu dia mencengkram lehernya Saka di Robertson makanya tadi saya wah ini bahkan nggak diperiksa gitu kan malah jadi gol gitu kan nah itu yang bikin saya tadi wah ini kenapa tadi sama juga salah main tadi salah main tadi salah dikantongin sama anak umur 18 loh sama anak umur 18 dikantonginnya tadi
Salah, kan. Tapi menurut saya itu satu perkembangan ya dari Miles Lewis Kelly, karena kalau dilihat pertandingan pertama waktu di Emirates dia diacak-acak sama Salah kan, waktu waktu pertandingan pertama kalau nggak salah dia jadi apa sih, jadi untuk masuk babak kedua ya, jadi pengganti Miles Lewis Kelly. Ya buat saya itu perkembangan yang luar biasa lah Miles Lewis Kelly musim ini, dari ya cuman untuk ngisi apa ya, ngisi tadinya ngisi Bang Aldi ini dari apa, dari ini dari penonton saya katanya suaranya Bang Aldi tolong ditambahin dong ini, kalau dari saya bisa nggak ya nambahin suara, volume suara. Oke, sebentar sebentar. Oh iya, audio desktopnya ya. Bentar. Oh, oh, enggak, sorry, sorry, sorry. Ya, ini desktop audio tes, 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 mic aux. Tes, Jangan gitu tes, kok. tes. Gua Oh, tadi tolong Bang Aldinya ngomong dulu. tes satu Oh dua. iya, udah. Oh, Tes Arsenal. gua yang Macet. lupa. Gua yang lupa Apa? nyalain desktop audionya. Iya, Gue lupa desktop di audio sini, aja. lupa nyalain desktop audio karena soalnya gue biasanya takut kalau Kurang nih, nyalain kurang. nyalain latar belakang kan, latar belakang itu takutnya ada suara apa masuk, jadi kena apa, kena copyright gitu loh. Jadi desktop audio dimatiin, lupa gue nyalain beneran. Iya, iya. Itu tadi gue juga hampir lupa sih. Bro, tapi lu masih enggak masih pede. Pede Kenapa? gak? Pede, zona Liga Champions pede ya? Kenapa? Zona Liga Champions pede nih. Zona Liga Champions sih ya, kalau dengan ini seri ya sebenarnya besok kan masih ketemu Newcastle ya. Ya, Ketemu Newcastle di Newcastle peringkat ini 3 tuh. masih rada ragu-ragu juga sih gitu kan. Tapi sebenarnya bentar-bentar, gue mau buka ini dulu, mau buka Oke. apa namanya, Data klasemen nih. kan, biar kita bisa sambil lihat bareng-bareng nih klasemen Oke, gitu kan. oke, oke. Bentar buka. Karena kalau buka Boleh, biar boleh. biar kelihatan lah ini table mana sih, Oke, table. oke. Kok jadi sebentar. Nah, ini kalau ngelihat sih tabelnya eh karena kan kita di bawah kita nih ketinggalan cuman unggul 2 poin ini Newcastle. Jadi besok harus menang lawan Newcastle nih untuk Lagi. memastikan gitu Bisa kan, tapi untuk bisa gak memastikan. tapi? Bisa gak? Tapi kalau untuk paling bawahnya ini, kita paling bawahnya ini ya paling bawahnya kan ini Chelsea ya. Chelsea ini dengan 63 ya masih bisa ngejar sih, kalau Chelsea besok menang terus terus kita kalah terus masih masih bisa, masih belum aman lah ini, karena paling bawah kita lihat kan poinnya adalah 63. 63 dengan tersisa 2 pertandingan masih bisa jadi 69 gitu. Jadi masih masih bisa terkejar. Jadi masih ngelihat juga minggu depan di Nah, tapi lu pede gak? Pede gak tapi? kalau lawannya sebentar. Saya Bro, belum lihat lawannya ini bro, Arsenal. bro. Hah? Tapi lu pede gak? Pede sih sebenarnya gitu kan. Gue cuma nanya itu doang, bro. Ya kalau cuma ini aku lagi melihat dari ininya aja, apa namanya, dari pertandingannya ini, Newcastle sama Southampton ya. Jadi yang meragukan cuma Newcastle aja sih. Southampton harusnya aman. Cuman Southampton itu si Ramsdale kemarin lawan apa Manchester City ini juga ya, lagi bagus juga Ramsdale kemarin gitu. Iya, Jadi makanya Southampton kemarin nimbang City, bro. Makanya gue tanya nih, pede apa enggak kalau lu? Gue mah gak kalau peduli sama harusnya sih ya fans pede Arsenal lah. yang Yang, ada yang yang lagi meragukan, bagus aku itu. ragunya ini cuman di Newcastle aja. Ragunya cuma Newcastle aja, karena Newcastle ini memang apa ya? Mereka nih serangannya serem lah gitu loh. Sedang Arsenal ini lini serangnya lagi bapuk bang, bukan lagi bapuk lah, lagi memang lagi ter tersakiti. Ditambah ini tadi dengan berarti kan Merino kartu merah, berarti besok lawan Newcastle Merino udah pasti nggak bisa turun. Kecuali nanti Nah, dibanding dan bandingnya berhasil. Tapi kalau secara umum kan Mikel Merino salah. nggak bisa turun. Jelas itu mah tadi. Terus itu tadi Trossard ditarik karena cedera gitu ya. Jadi Habis, bro. udah kehilangan lagi Trossard. Nah, terus tadi Declan Rice nggak turun. Jadi ini juga masih Kenapa itu Rice? Kenapa, bro? belum ada berita. Tadi saya juga udah ngecek, belum ada beritanya Declan Rice kenapa. Jadi mungkin nunggu ini juga apa namanya?
nunggu dari konferensi pers pasca pertandingan sih gitu. Mungkin besok baru inilah, ini abis ini juga udah mau tidur. Iya, bro, last bro. Heeh. Eh, Arteta gimana musim depan? Menurut lu Aman. dan Kalau menurut menurut gue kebanyakan fans aman. Arsenal? Kenapa? Karena manajemen tahulah itu kesalahan mereka, kesalahan manajemen. Karena di jendela transfer Januari, Arteta itu udah minta dibeliin pemain gitu kan. Karena memang kondisi pemain yang banyak yang cedera gitu kan. Di Januari itu kan udah banyak yang cedera. Itu waktu itu Havertz masih masih bisa main Havertz gitu kan, dan dia sudah minta adalah untuk pelapis Havertz gitu loh, udah minta untuk penyerang. Dan ini jadi baru sekitar sebulan 2 bulan yang lalu gitu udah keluar beritanya bahwa sebenarnya Arsenal itu udah ditawarin Oli Watkins. Jadi Oli Oke. Watkins itu oleh Aston Villa udah ditawarkan ke Arsenal dan Arteta mau Oli Watkins. Tapi sama manajemen nggak dibeliin. Justru malah setelah Aston Villa itu kan ada 2 penyerang ya, satunya siapa sih? Gue udah dikasih tahu dari penonton gue tapi lupa terus namanya, itu satu lagi tuh penyerangnya Aston Villa itu akhirnya dijual ke Arab kan. Nah, Mm-mm. begitu udah dijual ke Arab, baru manajemen nawar Oli Watkins 60 juta pound sterling gitu kan. Dan itu udah telat. Kenapa? Karena mereka Duran, udah Rogers. jual. Jadi Oli Watkins sudah nggak mungkin dijual karena kalau dijual mereka nggak punya penyerang gitu, Aston Villa gitu. Nah itu jadi di situ menurut gue sih kalau untuk mungkin dari fans dia udah masuk kursi panas lah Arteta ya. Tapi kalau John Duran, makasih Iya, Mas Abizan. Gue Duran. lupa mulu nih sama si Gue John ngomong Duran tadi. Duran. gitu ya. Lalu apa ya? Cuman kalau Tapi tadi aman ya, dari aman ya. manajemen mereka udah tahu lah itu kesalahan mereka. Kenapa? Karena Masih aman guys. di jendela transfer Januari itu sudah minta, Arteta udah minta. Jadi udah secara di konferensi pers, kalau sebenarnya Arteta kan kalau ngomong lebih apa ya, suka suka diplomatis lah. Kalau ngomong sama sama pers itu ngomongnya diplomatis gitu kan. Tapi mereka sorry, Artetanya itu udah nyentil gitu loh. Saya butuh untuk tambahan untuk penyerang gitu karena Jesus itu cedera lagi kan waktu itu. Terus kalau Havertz itu masalahnya, kalau main Havertz itu kalau main itu bener-bener itu sampai fisiknya habis. Dia kalau main itu tiba-tiba ada di gawang lawan, terus ada serangan balik, dia tiba-tiba udah ada di depan gawangnya Raya, dan dia setiap main itu seperti itu, jadi bolak-balik antar gawang. Jadi bahwa dia cedera di Januari di akhir jendela transfer, dia cedera itu menurut saya bukan sesuatu yang mengagetkan karena cara bermain dia seperti itu dan dia nggak ada pelapisnya yang membuat dia main terus gitu. Jadi Iya, iya. kenapa ya? Karena nggak ada siapa lagi yang bisa ditaruh di situ gitu kan. Jadi makanya sebenarnya sudah minta untuk ada pelapisnya Havertz, nggak dikasih. Jadi ya itu gitu. Ini kalau menurut saya sih sudah kalau dari manajemen udah tahu lah itu kesalahan mereka, bukan dari Arteta. Karena kalau ini menurut gue pribadi sih, Tapi menurut lu masa masa nggak gagal juara? Maksudnya Arteta aja ngomong sendiri, it's on me gitu. Itu ya gara-gara gue. ya kalau sebagai kalau kita lihat ini, kita ngelihatnya ini ya, waktu apa sih yang apa dokumenter itu, dokumenter Uh, Arsenal itu. yeah, Itu kan ada satu momen di mana Arsenal kalah, lalu dia marah di ruang ganti, terus dia keluar itu mau ke konferensi pers, dia ngomong sama sama orang-orang yang ada di dalam ruang ganti, sekarang gue harus keluar untuk ngebelain kalian gitu. Jadi abis itu dia baru keluar gitu. Jadi bahwa kalau dia ngomong it's on me ya karena ya itu dia kan karena kayak emang gitu. Jadi nanti ya, bahwa dia kalau keluar, walaupun dia marah sama pemain, dia nggak akan secara terbuka untuk nyalain pemain ya. mengkritisi pemain gitu loh. Ya. Itu dia selama ini kan kita lihat kapan sih dia pernah nyalahin pemain, bahkan ketika siapa si Aubameyang itu sampai dipecat gitu kan, itu dia ngomongnya masih diplomatis sekali. Ada beberapa kesalahan yang
membuat kita harus berpisah gitu. Jadi bukan apa ya, nggak terang-terangan gitu loh, dibuka ini loh, si Auba kayak begini kayak begitu gitu. Jadi bahwa kalau dia ngomong seperti itu, memang memang dia seperti itu, it's on me ya, dia pasti ngomong, nggak, karena dia nggak mungkin menyalahkan pemain, dia bukan tipe pelatih yang seperti itu gitu ya. Jadi nah, tapi kalau untuk dari saya sih, tadi yang aku mau ngomong adalah dengan kondisi pemain yang cedera Arsenal seperti ini, bahwa kita bisa masuk semifinal Liga Champions. Lalu ini juga masih sampai saat ini masih posisi 2. Sebenarnya sih menurut aku masih miracle gitu loh, dengan kondisi yang kayak gini. Kita lihat itu aja lah, siapa si Pep. Cuman kehilangan Rodri loh. Kehilangan Rodri, dia mati-matian untuk sekarang bisa balik lagi ke 5 besar. Di Champions League dia bahkan harus kalah di kualifikasi kan untuk playoff Liga Champions gitu, kalah. Jadi kalau perbandingannya seperti itu, menurut saya dengan jumlah cedera pemain yang datang silih berganti, bahkan satu titik, sebenarnya cederanya Arsenal ini menurut saya yang jadi problem adalah ngumpul di satu posisi gitu loh. Cedera itu selalu ngumpul di satu posisi. Ya. Itu paling cedera itu. Kita nih back kiri ini kita banyak banget loh. Ini kan ada Kieran Tierney, ada Alexander Zinchenko, ada Kiwior, ada Miles Lewis Kelly, ada Calafiori, ada 5 orang. Satu titik kita pernah back kiri kita ini cuman tinggal Kiwior sama Miles Lewis Kelly. Yang waktu itu Miles Lewis Kelly belum seperti sekarang gitu kan. Miles Lewis Kelly itu benar-benar masih baru fresh dari akademi. Jadi 3 yang senior ini, Calafiori yang baru dibeli, Zinchenko yang memang dia back kiri untuk jadi yang seniornya, Kieran Tierney juga baru balik dari peminjaman, ini cedera. Jadi sempat seperti itu. Back kanan juga sempat habis, makanya sering banget di tengah musim ini Thomas Partey di back kanan. Terus sisi sebelah kanan, kalau sisi sebelah kanan kita kan dulu paling OP ini kan Ben White, Odegaard, Saka. Musim ini kayaknya Ben White, Odegaard, Saka main bertiga ini cuman berapa kali? Kayaknya cuman 3-4 pertandingan, sama pertandingan ini ya tadi. Jadi cuman 3-4 pertandingan mereka bisa bermain bersama-sama kalau nggak salah gitu. Ya itu sih, jadi saya rasa cuman ini dari fans, dari penonton yang di sini bulan Januari kemarin kan udah ditinggal Edu, jadi manajemennya amburadul. Jadi ini dari sisi sini ada yang bilang ini ya masalah dari sporting director juga gitu. Sporting director yang dimana kita kehilangan sporting director. Jadi ya itu juga salah satu yang untuk bingung juga. Tapi tadi gimana? Dari saya juga itu tadi pemain pemain Real Madrid itu tadi gimana kalau hari ini mainnya? Pemain Real Madrid mana guys? Gak ada. Semua pemain Liverpool masih. Oh itu yang masih Liverpool. Masih guys. Masih biasa lah. Tapi tadi menurut saya justru malah masuk dia kayaknya jadi lebih serangannya Arsenal tadi kayaknya malah lebih hidup sih. Enggak. Gitu. Capek Bradley makanya harus diganti. Aman. Everything under control. Nah, tapi ini ada pertanyaan satu lagi tadi dari satu deh gue kasih nih dari live chat gue nih, tadi ada pertanyaan. Bang Gunnar Os menjadi bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa Liverpool juaranya hoki apa enggak? Kalau dibilang hoki gini ya, kalau gue selalu bilang bahwa hoki itu adalah bagian ya, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau dibilang hoki ya ada, tapi bahwa hoki itu tetap ada apa ya? Hoki itu adalah, kalau buat saya hoki itu adalah persiapan di waktu yang tepat. Jadi bahwa punya persiapan dan pada momen yang tepat gitu loh.
Itu Kalau cuman persiapan hoki matang dong, doang bukan nggak hoki dong. bisa apa ya, nggak bisa bahwa hoki doang dibilang jadi juara itu hanya hoki doang. Gua nggak seperti itu. Tapi Kalau bahwa dalam kalau kondisi di mana bahwa di IPL saat ini ya dua tim Manchester City dan Arsenal dalam kondisi yang lagi terluka gitu ya. Tapi bahwa itu tetap artinya Liverpoolnya sendiri harus memang bisa mengambil kesempatan di mana memang Arsenal sama Manchester City lagi terluka. Arsenal sama Manchester City lagi terluka tapi Liverpoolnya nggak bisa ngambil kesempatan, percuma juga nggak, gitu kan? Jadi bahwa memang pesaing utamanya lagi pesakitan gitu kan, Arsenal dan Manchester City lagi terluka. Tapi kalau Liverpoolnya nggak siap, bisa jadi juara nggak? Saya rasa juga nggak bisa kan. Jadi ingat musimnya Leicester kan. Coba musimnya Leicester coba. Yang waktu Leicester gue juara nggak itu tahu bang, nggak tahu gue, jangan tahu tuh enggak, jadi bukan balik. waktu musim Leicester juara itu ngikutin nggak? Aduh pelan-pelan, gimana? Tadi dulu pelan-pelan, kaget gue. Enggak, Gimana? bukan maksud gue tadi gue kan mau ngomong bahwa walaupun kondisinya bahwa Arsenal sama Manchester City lagi terluka, kalau Liverpoolnya nggak siap, Ambil kesempatan. itu kan nggak bakal jadi juara juga, nggak kalau tidak memang mengambil kesempatan itu. Nah Heeh. itu maksud gue mau kasih contoh lagi, itu waktu Leicester juara itu kan tim-tim papan atasnya lagi terluka semua dan nggak ada yang mengambil kesempatan di situ. Iya. Akhirnya yang jadi juara Leicester gitu. Ya itu kan sesuatu yang menurut gue adalah itu musim siapapun yang waktu itu juara. Berarti bukannya itu ini semua hanya tentang persiapannya paling matang ya? eh saya rasa jadi gini, bukan persiapannya paling matang itu juga ada benarnya gitu kan. Tapi ya tadi persiapan matang intinya gini lah, ada momen-momen di mana kita ada kesempatan dan kesempatan itu harus kita ambil gitu kan, apapun itu gitu loh. Kalau persiapan matang, saya rasa semua tim IPL ya, semua tim IPL persiapannya awal musim ini menurut saya nggak ada yang jelek gitu. Semua tim persiapannya awal, kecuali Manchester United lah. Gitu loh. Tapi untuk tim-tim yang lain menurut saya itu mereka sudah mempersiapkan sesuai dengan keadaan yang mereka butuhkan gitu loh. Cuman lalu ya ada kejadian ini itu di tengah jalan gitu ya. Bahwa itu lalu Liverpool yang bisa mengambil kesempatan itu, ya itu sih tetap apa ya, heads off buat saya bahwa itu bisa mengambil kesempatan. Itu bukan ya kalau mau intinya saya kalau ada yang bilang bahwa beruntung ya oke, beruntung gitu, tapi bahwa beruntung itu nggak bisa hanya sekedar beruntung. Kalau kita beruntung hanya sekedar beruntung itu nggak akan bisa juara lah. Kalau beruntung hanya sekedar beruntung menurut saya paling 2 3 Berapa persen bang beruntung berarti? kalau dikasih persentase saya bingung juga ya, susah sih ya gitu, karena ya tadi kan balik lagi eh, pesaing utamanya saat ini Liverpool ini Bournemouth kan ya? adalah Arsenal dan Bournemouth. Manchester City gitu kan, Arsenal sama Iya. Manchester City yang ya Kirain tadi Bournemouth juga bang. kenapa. Kirain Bournemouth juga. Eh, Soalnya Bournemouth lagi jago. Bournemouth Kalau lagi ya jago. itu Newcastle kalau lagi Bournemouth jago. ya saya kan Aston Villa kalau lagi saya jago. kalau di channel saya selalu bilang Oh, bahwa saat ini di IPL ini udah nggak ada lagi 6 besar. Jadi Big Six itu udah nggak ada. udah nggak ada ya. Udah nggak ada Big Six itu. Saya selalu bilang ini udah Big 15, 15 besar gitu. Karena jadi semua yang ada peringkat 1 sampai peringkat 15 itu ya, itu eh, mereka bisa merangsek ke 4 besar, ke 5 besar kalau momennya ada gitu loh. Jadi makanya saya saat ini kayak jadi tim-tim Inggris itu menurut saya di Champions League ini memang agak agak bukan hanya Arsenal sih, semua semua tim Inggris kalau di Champions League itu memang agak apa ya, eh, terhalang dalam artian mereka di liga nggak bisa istirahatin gitu loh. Beda mereka sama Real Madrid, Barcelona, Benar PSG benar. gitu ya.
terus Inter Milan gitu. Karena mereka di liga ketika melawan tim papan bawah mereka mainnya bisa bisa istirahat. Ya, Kita Liverpool juga deh lihat ketika main sama tim papan bawah, tim itu papan tengah lah. paham lah kita mah. Itu nggak bisa ini kan, nggak bisa apa namanya, nggak bisa santai kan, gitu. Jadi itu menurut saya, cuman ini dengan sistem kita yang ada sekarang, ini menurut saya ya, ini untuk Europa League sama Conference League ini akan jadi makanan ringan buat tim-tim Inggris. Jadi untuk siapapun yang mulai musim ini dan ke musim depan, tim Inggris yang akan masuk di Europa League atau Conference League itu pasti akan jadi apa ya, favorit juara. Kenapa? Karena kekuatannya beda jauh. Kekuatannya beda jauh kan. Buat saya Ya dengan maksudnya, sistem yang sekarang Europa League ini kelasnya akan setingkat dengan Carabao Cup. Lalu kalau Conference League itu levelnya akan ada sekitar levelnya Championship-nya kita lah. ya, ya, Karena memang kekuatan keuangannya bedanya jauh banget antara iya, tim iya benar. Inggris dengan tim-tim liga lain yang masuk ke level itu gitu. Kalau dulu kita masih bisa ya apa, Europa League ini masih menurut saya masih lumayan karena ada terjun dari Champions League. Baik ya. Tim Champions League-nya ada yang turun, ada yang terjun. Jadi bahwa mereka yang juara di situ memang ngelawan tim papan atas lah gitu. Tapi kalau sekarang lawannya siapa? Spurs itu Bodo Glimt. Ya Ya, ampun gitu kan di semifinal. Yang rada kuat itu juga Manchester United ngelawan apa? Lawannya dia siapa sih kemarin itu? Tapi itu juga level kekuatannya iya, iya, secara paham, paham. jauh lah gitu loh. Jadi kalau buat saya ini bukan bukan saya mau mengecilkan Nah, gue prestasi paham, paham, mereka paham. ya, tapi bahwa dengan sistem yang sekarang ini kalau untuk Europa League sama Conference League itu menurut saya udahlah, itu udah pasti jatahnya tim Inggris lah itu dengan kekuatan. Cuman untuk Champions League ini memang ini dari ini ada yang kasih tahu, Bilbao, Atletico Bilbao ya. Bilbao. Nah, itu memang makasih nih teman-teman yang di sini yang ngasih tahu Atletik Bilbao ya. Nah, Itu nggak ini ada yang nanya buat gue tuh bang. jadi kenapa? Itu di penontonnya nggak ada yang nanya buat gue. Oh, nggak ada sih ini. Ini udah pada ngantuk juga sih Dayat kayaknya. mana bang? Dayat suruh nanya gitu. Bang Dayat suka itu ya, ke sana ya, suka ngerusuh di sana ya. Dayat solid Dayat, let's go. Dukung terus, Anak gue ada yang suka ngerusuh di sana nih ceritanya. Enggak. Gue suka mampir ke channel lu kan. Dayat selalu ada, let's go. Ini udah Bang Cogan nih, Arsenal kalau kayak Europa League seru tuh, siapa tahu bisa ketemu AC Milan. Kalah. Pendukung AC Arsenal Milan nih champion Bang bro. Cogan ya. Mau nanya tips diet dari Bang Frinaldi Wibianto nih di sini. Tips diet gue aja gendut. Nah, itu sih. Jadi ya intinya kalau buat saya sih bahwa kita apalagi juga kemarin kayak kita di semifinal itu ngelawan PSG, kita masih harus full tim ngelawan Bournemouth. Lalu PSG di liganya sendiri nurunin tim lapis kedua di liga mereka. Intinya bahwa mereka di liga itu udah nggak ada apa ya, tim-tim papan atasnya mereka ini memang nggak ada lawannya gitulah. Itu sih untuk Champions League sama Europa League. Ngelihat apa ya, buat saya untuk ngelihat sebagai kilas balik untuk musim ini gitu sih. Itu. Ini ada yang nanya lagi nih, asal usul nama Red Ales gitu. Mau nanya dong ke Frinaldi Wibianto asal usul nama Red Ales. Seru. Bacot gitu, bacot. Nanya yang benar, maksud. Nanya tentang pertandingan tadi. Siapa sih namanya tuh yang nanya? Apain aja itu? Red Tapi itu artinya untuk merah. kalau untuk Ales itu Liverpool artinya sendiri ayo. gimana untuk persiapan transfer musim depan? Hah? Persiapan transfer kan udah selesai nih, kan udah apa namanya, Yes, aku ditanya, musimnya yes, let's Liverpool go. udah selesai kan? Ya. Untuk musim depan, tentu
tentu saja kalau menurut gue ya, ini semua gini, kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya ya, apalagi Liverpool gitu dengan metode belanja mereka gitu kan. Sering banget Liverpool tuh belanjanya nggak ketebak. Jadi semua yang ada di media tentu saja itu adalah prediksi dan segala macam analisa gitu. Jadi gue sih kalau menurut gue sih fokus utamanya lini belakang yang akan jadi fokus tentu saja. Ditinggal Trent Alexander-Arnold pastinya harus ditambal. Terus juga Liverpool kabarnya mau memperkuat karena kemungkinan sih dari CB ada yang keluar satu. Gue nggak tahu antara Joe Gomez atau Jarell Quansah, gue nggak tahu. Left back kayaknya juga akan ditinggal satu. Jadi fokusnya kalau untuk saat ini sih gue bisa bilang lini belakang. Lini depan ada tapi gue nggak tahu sih kalau gue kebalik kita ya. Hah? Kebalik kita ya, kalau kita fokus utamanya lini depan dulu nih saat ini. Iya, kalau lini depan sih aman, soalnya tanpa striker kita sih bisa menang-menang aja. Tapi ya itu nggak usah diseriusin Bang. Bukan masalahnya itu kalau tanpa striker. Itu kita sebenarnya Arsenal juga kan 2-3 musim terakhir gitu kan, itu juga tanpa striker kan. Nah itu saya dulu sebenarnya belain bahwa Arsenal nggak butuh striker, golnya ada terus kok gitu. Cuman beda tipis sama. Nggak bercanda gua, butuh lah striker, butuh. Bentar, ini ada yang nanya nih di sini. Penampilan TAA gimana match tadi? TAA terlalu sebentar untuk dinilai lah buat gua. Ya cuman cameo ya. Ya cameo. Terus ini ada yang nanya ini, tanya dong Bang, dari seluruh duit kuis yang dibagiin berapa yang udah deal dan bangsat. Nggak ada lah gitu ya, nggak ada. Saya jawabin nggak ada yang dealan itu. Itu semua real. Terima kasih. Guneros, terima kasih sudah atas diskusinya. Udah kan? Ada lagi? Udah ya? Enggak sih, ini bentar apa ini? Udahlah, nggak ada. Terima kasih. Gue sejujurnya butuh pandangan lu sih sebagai ini, biar inilah, biar seru lah gitu ya. Biar gue tuh penonton gue nggak taunya Liverpool doang gitu. Penonton gue tuh taunya pada Liverpool doang. Saya juga sebenarnya dan gue kasih paham dari fans Arsenal yang emang bener fans Arsenal gitu loh, nggak yang kalau kalah diskusi ngomongnya 2 HP gitu maksud gue. Saya juga maksudnya kalau saya ini hanya ngeliatin Arsenal, jadi kadang rada bingung juga kan kalau ditanyain tim ini tim itu, nggak tahu juga, gue sih nggak nonton juga gitu loh, kecuali pas kita lagi ngelawan gitu, pas lagi bertanding nggak ngikutin juga. Cuman ya sekali kalau ada berita yang heboh gitu ya gue juga makanya gue ada segmen itu iniin tim jadi drama rival gitu. Gue ada segmen namanya drama rival. Itu untuk kalau gue lagi ngomongin berita-berita heboh dari tim lain, karena kadang juga beritanya tuh menggelitik juga, gue pengen gue bahas tapi bukan Arsenal gitu, tapi beritanya seru juga gitu. Gitulah. Oke lah gitu. Oke Bang Guneros, Terima kasih juga, ini pertandingan yang seru hari ini, jual beli serangan ya. Layak lah untuk pertandingan peringkat 1 dan peringkat 2 layak. Iya, cukup seru lah, walaupun saya agak komplain tentang wasit, tapi ya itulah, biasalah. Tim yang ini loh lagi panas gitu ya, tim yang lagi panas. Oke. Ya. Oke lah, thank you. Terima kasih. Ini saya juga saya tutup dulu deh ini ya. Ini terima kasih teman-teman yang hadir di sini ya. Ini saya tutup dulu ya Bang ini ya, Bang Ali ya. Thank you. Saya leave call ya. Oke, sampai jumpa. Nanti di kapan-kapan lagi. Subscribe guys. Oke, ini saya sorry teman-teman, agak baru kepikiran untuk
tapi tadi pakai format streaming aja ini harusnya tadi format ininya. Oke, humoris dan penghibur. Mananya Red Alex marah ke Subimendi nggak? Oh iya lupa, bener ya Subimendi ke Arsenal. Aduh, tapi udah terlanjur ditutup nih ya. 2 HP. Berapa yakin menyentuh 10.000 subs? Oke, semoga bisa dipertemukan berdua. Yes. Oke deh, teman-teman, ini saya juga udah lama ya. Ini jadi saya mau tutup dulu. Ini mau tidur dulu lah. Ini udah 1:30. Mau tidur dulu walaupun besok libur ya, tapi ini udah capek juga nih gitu. Karena tadi seharian saya nemenin keluarga tadi ke tempat mertua ya, jalan-jalan itu tadi. Jadi ya, dari saya itu dulu mau saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin dari tadi jam 10:30 ya sampai sekarang udah mau 2:30 nih, 1:30 sorry 2:30. Eh, Terima kasih sudah like, share dan subscribe. Terima kasih juga untuk kepada para member kita ya. Dari saya sekian dulu. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.